Ya, tes. Halo, Om. Masuk ya, Mas? Sudah, sebentar ya. Saya langsung ke sini. Yeah. Karena hari ini tidak ada kru kita, lagi di luar semua. Wadah Samboys. Hari ini alhamdulillah ya saya bisa bertemu Anda dengan keadaan yang panas banget ini bersama orang yang luar biasa di Kabupaten Pati. Ini adalah bukan satu-satunya tapi salah seorang yang ikut nyalek ya. Tapi ini spesialnya penyandang disabilitas ya. Ini Ketua PPDI Kabupaten Pati, betul Om ya? Betul. Ini adalah Bapak Ratno. Bapak atau Mas ini? Mas ya, kalau boleh tahu ini disabilitas jenengan kenapa Om ini Om? Dari dulu memang sebenarnya lama Mas Abu. Saya pengen teman-teman itu mendorong keinginan saya juga, cuma belum ada keberanian. Oh gitu. Ya betul. Akhirnya setelah ketemu dari DPP, DPD, terutama teman-teman yang di DPD sini banyak yang mendorong. Kapan lagi kesempatan datang 2 kali? Mumpung ada kesempatan maju aja untuk teman-teman. Nah akhirnya dapat kekuatan dari teman-teman itu, terus ya Bismillahirrahmanirrahim ikut nyalek di tahun ini. Dapat kesempatan juga. Jenengan sakit apa Om? Maksudnya saya polio Pak. Polio. Umur 2 tahun. Ya, dulu sontek pijat akhirnya kena polio. Umur 2 tahun dulu. Tapi jenengan sakit ini ya, masih jalan bisa ya? Bisa, tapi kalau tidak pakai alat bantu tak pegangi. Kakinya dipegangi untuk jalan, tapi kalau pakai alat bantu bris ya lepas, tidak saya pegangi. Oh gitu ya. Dan kebetulan jenengan sebagai salah satu ketua lah ya. Ketua di Kabupaten Pati, PPDI. PPDI kepanjangan apa Om? PPDI Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Oke, di Kabupaten Pati penyandang disabilitas juga cukup banyak. Banyak. Kurang lebih ada berapa yang sudah terdaftar? Yang kami punya BNN number sekitar 310 sampai di Kabupaten Pati. Wah kiye. Jauh Mas, itu masih banyak yang belum tercover gitu. Di luar banyak. Tapi selama ini ya dari pemerintah perhatiannya gimana? Dari pemerintah dibilang bagus ya kurang. Tapi sudah ada. Cuma memang kurang. Terutama di fasilitas umum itu masih jauh ramah dari disabilitas. Sebenarnya yang dibutuhkan dari teman-teman disabilitas itu apa sih? Untuk sebenarnya saat ini teman-teman itu hanya perlu bimbingan, arahan, didampingi. Diarahkan yang benar, ini loh harusnya ke sini. Misalkan punya produk kok persaingannya sangat jauh ya sama yang non disabilitas. Kekurangannya apa saya di sini. Nah, itu harapan kami dan teman-teman itu sebenarnya seperti itu. Didampingi sampai teman-teman itu memang sudah punya kemampuan dan bersaing baru dilepas. Dan setara dengan yang lainnya. Pengennya seperti itu, dan memang banyak keluhan teman-teman itu terutama di fasilitas umum. Banyak sangat-sangat kurang. Pelayanannya terutama itu sangat kurang. Dan banyak asal buat yang bidang miring itu asal buat bidang miring. Maksudnya apa ini? Bidang miring kan harusnya berapa derajat, harus yang agak landai gini Mas. Oke. Nah kebanyakan itu asal dibuat, nek dipakai kursi roda pasti akan jempale. Gitu. Apalagi yang pakai krek, itu pasti akan jatuh dia. Tidak memberi akses tapi malah memberi cedera baru. Oke, tapi gini Om ya, teman-teman disabilitas saya juga sering ketemu juga kan ya. Itu ada kegiatan seperti kegiatan menjahit atau berkarya yang lain. Sampai sekarang masih berjalan. Dan tahun ini mendampingi tahun olahraga juga, Pati tuan rumah itu malah sekarang aktivitas semakin banyak dan antusias di atlet Pati banyak sekali. Nah, itu kan masih kurang juga perhatian pemerintah. Hadapan saya sih lebih disetarakan dengan yang non disabilitas lah. Oke, kita kembali ke pembahasan yang sebenarnya ya, pencalekan ya Lor ya. Ini kan ini yang baru saya nonton ya selamat siang aja gitu ya. Ini Mas Ratno ini adalah penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ya di Kabupaten Pati ini. Tentunya ini hal yang menarik karena apa? Beliau ini penyandang disabilitas mungkin dari umur 2 tahun, tapi secara SDM saya rasa cukup lah ya. Keren pokoknya. Yang dibutuhkan sebenarnya SDM ya, SDM lah ya.
Oke, nanti semisal ya panjenengan itu sudah menjadi DPR, walaupun mungkin ini kan ada coblosan segala macam ya. Cita-cita panjenengan apa ini? Sesuai dengan apa yang selama ini saya geluti, saya berkecimpung di bidang disabilitas, tentunya hal pertama yang kami utamakan nanti kesejahteraan teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Pati. Oke. Itu yang utama, tapi tidak tutup kemungkinan juga untuk masyarakat luas juga yang contohnya lansia, terus yang ODGJ. ODGJ juga perlu penanganan yang ekstra lebih, tapi kami di sini saya rasa untuk berjuang nggak gampang gitu. Susah gitu ya. Susah. Tapi saya merekomendasikan ya Lor ya, ini untuk teman-teman semuanya, kasihlah kesempatan gitu ya, kasihlah kesempatan untuk saudara-saudara kita yang memang kurang dapat perhatian gitu ya, seperti Mas Ratno ini gitu ya. Oke, melihat Kabupaten Pati saat ini Om ya, saat ini, menurut panjenengan seperti apa sih? Di politik ini memang gimana ya? Saya rasa kalau saya melihat sendiri ya, pemikiran masyarakat masih memandang rendah teman-teman dengan disabilitas. Nah, dengan adanya kami insya Allah dicalonkan dari Partai Golkar untuk caleg Kabupaten Pati, mudah-mudahan nanti bisa menepis anggapan masyarakat yang mosok iso, mosok mampu. Nah, itu yang ingin kami tunjukkan. Makanya kami berharap mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Pati khususnya insya Allah kami nanti bisa duduk, bisa membuktikan ke masyarakat bahwa disabilitas juga bisa setara dengan yang non-disabilitas. Oke, dapil berapa panjenengan? Saya dapil 1, Pati, Trogowungu, Gembong, Margorejo. Oke, itu dapil saya juga berarti. Saya Trogowungu. Siap. Siap. Berjuang demi disabilitas. Tapi kan gini Om ya, nggak gampang ya ikut di kancah politik. Apalagi kita yang tentunya yang berbudget minim, apalagi mungkin no budget. Gitu kan. Politik kalau nggak ada uang itu, saya sendiri itu anti money politik. Betul. Saya anti money politik. Jelas pengaruh untuk kota kita sendiri itu saat ini bisa dilihat lah ya. Betul. Seperti apa gitu. Nggak keurus. Makanya kepada masyarakat terus terang saya tidak mempunyai modal. Modal saya hanya lillahi ta'ala, membantu memperjuangkan teman-teman penyandang disabilitas Kabupaten Pati. Saya tidak bisa janji muluk-muluk ke masyarakat. Saya tidak bisa memberi program yang ini, tapi nanti ternyata hariannya setelah saya duduk, saya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi program-program saya tadi. Saya hanya begini saja. Apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Pati, khususnya penyandang disabilitas, orang-orang yang termarginalkan ya. Nah, itu yang akan kami prioritaskan. Insya Allah dengan dukungan teman-teman keluarganya yang ada penyandang disabilitas, dengan dukungan panjenengan semua, insya Allah no money. Intinya anti money politik lah. Oke. Saya bisa bersama-sama dihilangkan lah kalau bisa, tapi ya susah gitu. Susah. Enggak. Di rahasia umum lah. Ini saya akan menyapa yang ada di rumahnya sekarang lagi nonton, Mas Nur Hadi, moga-moga amanah, insya Allah. Insya Allah. Oke, terus ngaripan inilah sosok manusia yang harusnya benar-benar diperhatikan. Betul ya Om ya? Betul. Terus juga Emi Yusuf, good, selamat, semoga sukses. Amin. Amin. Oke. Kita juga berharap ya teman-teman semuanya itu ngerti dan harus paham mengenai pemilu ini, mengenai politik ini. Jangan, udahlah ya, jangan amplop aja itu. Amplop itu isinya cuma 20.000, mentok-mentoknya 50.000. Itu untuk 5 tahun. Bayangkan, untuk 5 tahun ya. Tapi efeknya atau dampaknya itu bisa dilihat. Jalan juga gerunjalan kabeh, nggak ada perhatian. Terus infrastruktur lainnya juga morat-marit, ya gitu ya. Lihat ya tempat-tempat wisata di Kabupaten Pati, morat-marit kan, nggak ada. Terus ini perhatian ke masyarakat kecil, jelas masih sangat berkurang. Sangat kurang. Saya sendiri mengalami karena saya di lapangan, dan barusan sebelum saya di sini saya juga mijet ke disabilitas juga gitu kan. Dan nggak ada perhatian juga dari pemerintah gitu. Oke, Mas Ratno lagi ya. Ini saya kasih pertanyaan yang cukup cukup apa ya, enak ya. Gini Om, jenengan dari Partai Golkar.
ini yang meminang dari Golkar sendiri. Dari Golkar sendiri ya. Dari Golkar sendiri sowan untuk saya diajak untuk dicalonkan menjadi anggota dewan. Ya sebelum saya itu ya saya minta pertimbangan teman-teman dulu tadi. Nah teman-teman mengiyakan, oke, kalau memang jenengan ikut mendukung, ikut mendorong karena untuk kesejahteraan teman-teman juga bukan untuk saya pribadi, insya Allah saya akan maju. Nah dari itu saya mau dicalonkan menjadi anggota dewan di Kabupaten Pati. Dan ini menjadi sejarah nanti di Kabupaten Pati, disabilitas ikut berpolitik. Belum pernah sebelumnya ya? Belum ada. Di Kabupaten Pati belum ada. Baru di tahun ini Kabupaten Pati mencalonkan diri dari penyandang disabilitas. Terus dari partai sendiri perhatiannya sampai kemana Om? Biasanya kan dimodalin nggak sih? Misalkan pasang baleho atau dipromosikan gitu? Kemarin saya memang terus terang Mas Abu sama DPD Partai Golkar, saya tidak mempunyai modal. Ya. Saya berterus terang dari awal daripada nanti ke belakangnya menimbulkan yang tidak saya inginkan. Betul. Saya berbicara apa adanya di depan. Saya tidak mempunyai uang sepersen pun. Kalau Golkar mau meminang saya untuk mendorong saya dari stabilitas maju di caleg, insya Allah saya akan siap. Dan alhamdulillah semua nanti dari Golkar. Alhamdulillah. Lor, saya juga terenyuh ya ketika melihat Mas Ratno ini ikut perkancahan politik gitu. Kemarin saya itu baru lihat jenengan itu dari siapa gitu. Baru enggak ternyata ini masih nyalek gitu kan. Tapi ya kasarannya gini, untuk pelengkap gitu ya, pelengkap. Tapi ya nggak apa-apa, perlu disupport tentunya dari masyarakat Pati, terkhusus ini Dapil 1 ya Lur ya. Nah sekali lagi, saya itu menekankan kepada masyarakat Pati, oke lah, jangan money politik ya. Pokoknya cuma 20.000 Lur. Untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun gitu loh. Ini sekarang silakan ya yang pengen tanya-tanya mengenai Mas Ratno ini dari mana atau latar belakangnya seperti apa. Silakan bertanya di patnews.com karena hari ini kita live gitu ya. Oke, Mas Ratno sendiri dari mana sih? Saya asli dari Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Jawa Timur, terus Bojonegoro. Saya masuk di Kabupaten Pati 96. Awal 96. Jadi dulu awalnya saya tidak mengenal penyandang disabilitas. Oke. Saya bergaul dengan yang non disabilitas. Jujur, dulu pertama kali saya masuk ke sini, walaupun di tempat saya asal sana sama, kalau ketemu sesama penyandang disabilitas, saya minggir. Oh, gitu. Saya menghindar. Dan itu ternyata memang hampir semua penyandang disabilitas kalau belum terjun di organisasi seperti itu. Oh, isen. Kok podo aku ya. Gitu, Pak. Isen gitu. Saya sendiri juga seperti itu. Merasa malu atau merasa kok podo aku, berarti aku koyo ngono iku. Oh, itu pertama kali saya di Pati. Itu dalam rangka apa ke Pati emang? Saya dengan saudara. Oh. Sama saudara saya ke sini. Nah, sama saudara tidak boleh pulang, sudah disuruh menetap di sini. Akhirnya saya menjadi warga Kabupaten Pati sampai saat ini. Di wilayah Telogowungu. Telogorejo. Sudah keluarga belum Jen? Belum ya? Sendiri. Masih sendiri ya. Disyukuri aja lah ya. Disyukuri aja. Oke, saya juga masih sendiri. Curhat malah. Malah teman-teman gini Mas Abu. Nah, gimana? Tak pengen ngojok kawan, kan nabuk kawan malah aku buat tinggal. Pernah aja. Teman-teman begitu Mas Abu. Saya teman-teman disabilitas juga yang sudah berkeluarga juga. Betul. Saya juga tidak menyalahkan. Dia tetap sebagai tulang punggung. Dia harus mencari nafkah. Betul. Kalau dia harus pure, harus menangani penyandang disabilitas di Kabupaten Pati, tetap tidak bisa penuh Mas Abu. Terus terang tidak bisa penuh. Ini aja yang terbukti yang sudah berkeluarga, kalau dia ada waktu baru bisa di sekretariat. Dan itu pun terbatas waktunya. Jadi saya tidak bisa memaksa. Harus ke sini tidak bisa karena dia tulang punggung mencari nafkah. Oke, itu yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga. Tapi banyak juga yang belum berkeluarga. Banyak. Dan selama ini Om ya. Kan banyak nih anggota dewan di Kabupaten Pati. Betul. Perhatian untuk disabilitas bagaimana nih? Teman-teman dewan. masih kurang Mas Abu. Terus terang masih kurang dari dewan sendiri, masih kurang untuk perhatian teman-teman. Sebelum saya pencalekan ini pun selama kami mengelola organisasi baru pertama kali mendapat
dana yang namanya dana aspirasi. Baru pertama kali. Itu kapan itu baru? Tahun 2020. Oh, COVID kemarin sebelum Sudah ada COVID, cuma sudah agak landai. Nah, selama mulai hampir 2018 berdiri sampai sekarang baru pertama kali itu dapat. Sekarang belum lagi. Belum lagi. Itu dari Golkar. Dari Golkar. Alhamdulillah. Kemarin yang mengusahakan dari Golkar, ya saya terima untuk kesejahteraan teman-teman kemarin. Oke, ini mungkin dari partai lain atau DPR lain juga bisa kok ya, maksudnya ya kunjungilah teman-teman disabilitas gitu ya. Betul. Ini saya rekomendasikan terus untuk siapapun lah ya gitu ya, komunitas apapun termasuk anggota dewan, dinas terkait yang menangani itu. Ya harusnya emang sering-sering mensosialisasikan kepada teman-teman disabilitas supaya mereka layak juga lah seperti kita sebagai orang yang normal seperti itu ya. Minimal pekerjaan yang biasanya dikeluhkan itu ya, gimana sih caranya kita dapat pekerjaan gitu ya. Soalnya mereka juga karena disabilitas kan terbatas dia ya untuk melakukan suatu hal gitu, aktivitas yang tentunya untuk orang normal lakukan. Yang sudah ada pekerjaan di komunitas Panjenengan apa? Kebanyakan teman-teman mandiri, kira usaha sendiri. Kalaupun toh ada, dia larinya di Jepara untuk teman tuli. Kebanyakan di Jepara. Apa itu? Di konveksi Jepara. Oh, tuli itu ya? Tuli larinya ke sana. Nah, saya pengennya itu seperti Mas Agus sebenarnya. Di semua OPD paling enggak sedikit paham bahasa isyarat lah untuk teman-teman yang tuli. Oke. Paling enggak dasar-dasar saja tidak masalah. Dan kebanyakan pemikirannya dari banyak OPD, saya tidak bisa bahasa komunikasinya bagaimana. Kalau sama teman tuli, ini saya tegaskan lagi, semua OPD yang ada di Kabupaten Pati tidak harus memakai bahasa isyarat. Bisa pakai tulisan. Oh, tulisan atau? Bisa pakai HP ditunjukkan, mereka akan paham. Kalau nanti OPD seperti itu, mereka akan lebih tersinggung lagi. Oh. Ya, apakah saya harus pakai bahasa isyarat? Sedangkan masyarakat tidak semuanya bisa bahasa isyarat. Ya malah nggak ngerti, aku juga nggak ngerti sama sekali. Pakai tulisan saya paham Pak Ratno. Pakai tulisan saja saya paham. Ditunjukkan ke saya akan membalas pakai tulisan. Tidak harus bahasa isyarat, makanya banyak OPD yang salah persepsi. Harus pakai bahasa isyarat, tidak harus pakai bahasa isyarat. Jadi mereka dia tidak merasa dikucilkan, tidak merasa tidak dirangkul oleh OPD, oleh pemerintah. Bulian segala macam pernah nggak? Kalau bulian belum pernah ada selama ini. Yang saya tahu di organisasi belum ada. Kalau ada ya saya maju sendiri, maju duluan kalau ada. Gitu ya. Dan satu lagi Mas Abu, mohon nanti untuk masyarakat Pati, OPD, jangan istilahnya normal dan tidak normal. Saya normal, saya bisa memikir yang SDM yang kejauh sama. Ya, saya tahu. Bisa. Harus yang non disabilitas dan disabilitas. Oke, teman-teman bisa lihat ya cara Pak Ratno ngomong ini bagaimana. Tentunya bisa menilai lah ya. Ya bentar, ini saya mau baca ini WA yang udah masuk. Oke, sebentar. Ini sambil ini ya lor ya. Ini sambil kerja, sambil podcast juga gitu ya. Bentar. Ini soalnya kita ya meski santai-santai ria aja gitu ya, Pak Ratno ya. Oke, Pak Ratno. Mulai promosi Panjenengan kapan sih ini? Kan kayaknya belum pada tahun ini. Ini hari ini kita promosikan ya. Alhamdulillah. Nanti setelah ini kita juga akan bikin sesuatu untuk jenengan lah ya. Nanti biar masyarakat tahu juga gitu ya. Saya merekomendasikan sih untuk Panjenengan supaya memang masyarakat harus melek juga mengenai politik ini. Nggak harus orang yang kelihatan yang kelicin, pakaian rapi, duitnya beruh gitu ya. Belum tentu SDM-nya itu cukup gitu. Dan selama ini kan habis COVID ya, habis COVID. Ini kegiatan-kegiatan dari disabilitas sendiri ngapain aja nih? Masih seperti biasa, tetap menjahit, terus bikin kerajinan-kerajinan sama membatik. Dan untuk jahit ini alhamdulillah dapat orderan juga untuk kaos, ini mau dijahit nanti. Dapat orderan kaos alhamdulillah dari Kominfo untuk dijahitkan di teman-teman penyandang disabilitas. Nah, jahitannya teman-teman penyandang disabilitas itu sama yang non disabilitas tidak kalah loh. Rajin. Lebih rajin dia lebih gede, apalagi yang tuli. Dia lebih
teliti, ada salah sedikit dibongkar. Soalnya saya tahu sendiri. Produksinya di sini ada nggak Om? Ada, di sekretariat ada. Itu misalkan gaya kelambi atau apa bisa? Bisa, kalau dia menjahitkan langsung dijahit di situ ada. Beli kain, cuma untuk menyediakan kain kami belum mampu beli kainnya. Oh gitu. Belum ya. mampu, belum ada anggaran. Harus bawa kain sendiri. Bawa kain sendiri, gitu ya. di situ bisa. Nah, Lor ini tak promosikan juga ya. Saya pengen dadano kaos kelambi, silakan. Ini teman-teman disabilitas juga membuka jahitan gitu ya. Itu tempatnya di namanya apa itu Om? Gedung Bekas dulu. Iya, dulu Gedung Bekas, tapi sekarang kalau terkenalnya kan di area Cafe Mako itu. Cafe Mako Pak itu. Pak punya Pak Yahudi. Iya, punya Pak Yahudi itu. Ya, sebelah badannya BCA persis. Saku intine ancarannya pas koloni BCA ya. Gitu. Pas koloni BCA Kabupaten Pati, di situ ada teman-teman disabilitas yang berkarya, salah satunya adalah jahit gitu ya Lur ya. Jahit, misalkan sampean punya kaos rodok robek sidik bawa ke situ, ya minimal biar teman-teman disabilitas ada kegiatan gitu ya. Sambil nulung gitu ya. Ini tak promosikan Om. saya ini selalu mendukung teman-teman yang emang Jiran bilang tadi bukan disabilitas, apa namanya tadi? Non-disabilitas. Termarginalkan gitu kan. Terpinggirkan gitu ya. Sebentar, ini tak mengecek yang live kita. Siapa tahu ada yang masuk nih. Oke, selamat siang Pak Ratno. Dapil mana Pak Ratno? Ini Mas belum pada tahu juga nih kan baru nonton. Saya Dapil 1, Pati, Tlogowungu, Gembong sama Margorejo. Didukung Lor ya. Nomor urutnya lumayan sih, lumayan. Nomor berapa Om tadi Om? Nomor 7, kalau tidak ada perubahan nomor 7. Enggak ada perubahan nomor 7. Ya, wow. DC sementara. Berarti dari Golkar sendiri calonnya banyak ya Om? Dari Dapil 1. Dapil 1 10. 10. Iya. Jenengan nomor 1. Saya nomor 7. Incumbent kuning. Iki sing abot. Lawan incumbent. Incumbent kuning nggih. Angel iku. Tapi ora apa-apa. Tapi tetap kuning kemarin ngasih semangat, jangan kendor, jangan putus asa. Dulu saya awal pertama nomor 3 ternyata bisa duduk. Tidak menutup kemungkinan yang nomor akhir pun bisa duduk. Kuning ngasih semangat saya seperti itu, sama semangat caleg-caleg lain seperti itu. Wow. Om Ratno itu wong pinter banget loh Om, serius. Wong pinter banget. Di situ juga ada caleg loh itu, depan itu. Itu caleg gitu. Sini Pak caleg, nggak apa-apa ini ngobrol bareng ini. Monggo. Nah, ini caleg dari PKB. PKB itu. Nggak apa-apa. Sama-sama nomor 7 loh, ini nomor 7 Pak. Nomor Songo malah, buset. Songo. Nomor 7 terus wong Jawa Mas, pitulungan. Kok ini pitulungannya teman-teman disabilitas bisa duduk. Wali songo. Luar biasa loh Pak Egy. Pak Egy teman. Saya dari Tlogowungu. Dari caleg nomor 7 dari calon Golkar, Partai Golkar. Tapi ini kebetulan disabilitas. Saya mewakili teman-teman penyandang disabilitas. Amin siap. Ya harus semangat ini. Perlu didukung sepenuhnya. Sampai nomor 9 dukung iki wae. Ya. Daripada suaranya sampai di perwakilan ya dari betul disabilitas. Ini ketua PPDI Pak, ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ini ketua deh gitu. Jadi Kabupaten Pati. Ternyata disabilitas di Kabupaten Pati itu juga banyak banget ya. Banyak lebih sekali. Dari 300 orang. Yang masuk di data saya sekitar 300 lebih sampai hari ini di Kabupaten Pati. Itu campur ada daksa, tunanetra sama tuli. Terus kayak tunanetra itu pripun Om? Tunanetra pertama kali awal saya juga kaget Mas Abu, enggak percaya. Masa iso main HP? Masa bisa masak? Masa bisa nyapu? Ternyata saya praktekkan sendiri, saya pengen tahu sendiri. Nyapunya juga bersih, main HP-nya juga pintar. Lebih caranya main HP gue. HP-nya ada suaranya Mas Abu, ada suaranya. Misalkan kok saya kirim WA, ada WA dari nama saya terus didengarkan. Dia balasnya juga ada. Huruf MAA itu ada, jadi cepat gitu. Bisa juga. Bisa juga. Main komputer apalagi canggih juga. Ada kursusnya. Betul, khusus ada ya? Suaranya, laptopnya juga ada suaranya. Itu laptop khusus juga. Iya, laptop khusus. HP khusus juga. HP khusus. HP biasa di talk nanti, namanya di talk. Di talk. Iya, saya HP saya ini HP Mas Abu bisa di talk, dipakai teman tunanetra bisa.
Wow, ternyata. Iya. Ternyata orang-orang Tempat ini disabilitas dari apa? Dari kecacatan. Semua jenis disabilitas. Kalau PPDI semua jenis disabilitas masuk di PPDI. Jadi tidak cuma daksa saja. Ada daksa yang amputasi itu termasuk daksa, hilang ini juga ada daksa. Hah? Ya live. Oh, Ya ya. nggak apa-apa, ini kita sambil interaksi kan. Karena hari ini itu siang jamnya istirahat, tapi yang nonton lumayan banyak lah ya. Tapi nanti kita akan up lagi supaya Mas Ratno ini dikenal banyak sama masyarakat Pati, terkhusus Dapil 1. Dapil 1 Pak. Pati, Tuagungu, Margorejo. Jadi lur aku biasanya nek karo caleg liyane ora tak rekomendasikan lho. Ya maksudnya kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya, ngobrol. Tapi terkhusus Mas Ratno ini saya rekomendasikan karena apa? Saya tahu beliau ya dari kita udah kenal udah lama banget ya, udah mungkin sebelum Covid 2018 lah kita pernah kerja sama bareng gitu kan. Terus saya juga sering ke kantornya gitu ya, melihat teman-teman di disabilitas yang di sakulone BCA apa sih lho Pak? Sakulone BCA nggon Brimob lapangan poli itu loh. Khusus Brimob gitu Pak. Iya itu. Itu nokono kabeh, mono masak, jahit, terus nyablon. Wah dulu cari tempat susahnya minta ampun Mas Abu. Mulai saya berdiri ada organisasi ini minta tempat tidak ada. Akhirnya dulu saya zamannya Pak Adi dulu saya matur di Pak Adi, bikin surat Pak Adi mohon saya dibantu tempat sekretariat untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk kegiatan teman-teman. Alhamdulillah dikasih tempat di situ. Sampai sekarang itu. Dulu tuh kenapa nggak hubungi Pak Agus Sukari? Belum mengenal. Tak pastikan banyak Pak. Iya. Tak pastikan banyak tempat yang kosong ya di sekeliling ini yang memang bisa ditempati untuk teman-teman disabilitas gitu loh. Soalnya apa namanya? Minimal dari teman-teman NU lah ya, banyak ini kan tempat-tempat yang kosong ya gitu ya. Dan ini saya dikasih nih tempat nih untuk Pati News nih. Ini belum di ini aja. Belum direhat aja gitu ya. Cuma dikasih poster ini aja, kegiatan-kegiatan dari Pati News gitu ya. Oke, ini lagi selamat siang untuk Pak Ratno ya, pokoknya sukses selalu. Amin. Amin. Ya nanti kalau misalkan jadi Om ya, pertama kali yang jenengan lakukan apa ini? Pertama kali yang saya mau kerjakan yaitu saya akan terus terang ini saya akan ke disabilitas dulu. Mana teman-teman penyandang disabilitas yang tercover di BPJS-nya, yang masih bayar, masih kesulitan bagaimana cara mendapatkan BPJS karena kadang itu birokrasi harus ke sini. Betul sekali. Ribet. Nah, untuk teman-teman itu nyaman aduh, iya yo. Harus ke sini Om. Nah, seperti bikin surat saja Mas Abu kemarin untuk ke Juprop ini, ke Paprop ini, padahal itu nama Pati juga. Dioper sana, dioper sini. Ada Puskesmas yang bayar, ada yang enggak. Saya kan gergeten. Uang ini untuk Pati, untuk mengangkat nama Pati juga. Terus yang saya ngurusi juga uang disabilitas kan? Disabilitas juga. Saya matur ke Dinkes kemarin saking gergeten. Mbak dikasih jangan bayar lah Pak. Mbak di free untuk teman-teman. Ini untuk Pati loh. Nek suruh bayar harus ke spesialis mata untuk tunanetra. Berapa uangnya kami belum mampu. Kasihan teman-teman yang mau terjun. Kalau minimal 500 lah paling enggak itu kalau ke spesialis mata. Kan uang segitu kan ya banyak untuk teman-teman. Iya banyak betul sekali. Alhamdulillah kemarin saya ke Pak Rakso difasilitasi bebas. Seneng teman seneng itu teman-teman sebenarnya minta ampun Mas itu. Pak Rakso iya. Di Borapa. Iya. Makanya saya kan birokrasi seperti itu kan harusnya tidak seperti itu. Jangan harusnya aduh dia yo. Sudah undang-undangnya sudah ada. Perdanya sudah ada. Saya perampinnya perbuknya belum. Dari Blackjack UT sehat-sehat Bapak. Amin. Harus sehat tentunya ya. Biar bisa mewakili kalian semua yang ada di rumah. Selama ini ya tetap kan panjenengan kan kerjasama sama Dinsos juga. Betul, ya. Itu dari Dinsos sendiri gimana nih? Boleh ini kerasaan sidik-sidik apa kekurangan dari Dinsos? Enggak apa-apa dibilang ini kan kritik dan saran kan perlu gitu kan. Untuk saran saya untuk Dinsos harus lebih banyak pekerja-pekerja itu turun ke bawah langsung. Betul. Melihat langsung. Jangan sampai nanti sudah viral baru gitu ya. Ikut ngangkat. Jangan seperti itulah. Teman-teman butuh pendampingan. Yang belum tahu caranya perlu didampingi sampai tuntas. Jangan
nongkene dicolke suruh mlaku sendiri. Nah, itu yang sudah terjadi selama Memang ini. seperti itu, teman-teman. Mengeluhnya ke saya. Oke. Terus saya harus berbuat bagaimana? Sudah maksimal saya ngomong ke semua, tolong kalau ada teman-teman penyandang disabilitas dipermudah lah, paling enggak dibantu. Dan alhamdulillah Pak Abu kemarin begitu ada pertemuan-pertemuan rutin di PPDI Anjang sana, kami mengundang kepala desa setempat. Tak kasih tahu, Pak, tolong teman-teman penyandang disabilitas yang ada di desa ini dilibatkanlah untuk musrenbang desa itu. Karena yang tahu kebutuhan itu teman-teman sendiri, jenengan tidak bakalan tahu apa yang dibutuhkan teman-teman. Misalkan ada kegiatan kayak gitu, undang saya nggak apa-apa, Pak. Serius. Siap. Saya minimal saya akan ikut andil dalam arti ayolah ini loh di disabilitas itu ada kegiatan yang real, yang konkret dan tentunya harus diperkenalkan banyak orang juga gitu loh. Dan mereka memang butuh perhatian dari kita semua. Gitu. Iya. Padahal itu justru membantu pemerintah sebenarnya Mas Abu itu. Yeah. Membantu pekerjaan pemerintah bahwa ada seperti ini. Oh, keluarnya teman-teman seperti ini kok Bupati. Harusnya kan tepat tanggap itu. Pak PC gimana? Gak apa-apa ini satu persatu kita model sedikit. Pak PC, harapan kami ya lebih ditingkatkan lagi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Lebih dirangkul lagi apa yang ada dimasukkan teman-teman itu lebih di follow up lagi untuk teman-teman agar bisa bergerak itu bisa lebih bebas, lebih enak lah mengekspresikan teman-teman penyandang disabilitas. Kalau tidak dalam pengurusan misalkan itu dapat prioritas. Dalam pengurusan di puskesmas, di rumah sakit, dimanapun instansi dapat prioritas. Oke. Tapi tidak pengen dikasihani. Cuma kan memang itu sudah ada aturan. Sopo sebelum kaya aku. Nah, ada yang mari ya jujur-jujuran lah. Sikilku nggoku tak nggone. Iya, semisal ya, ini kan jaringan kan di Partai Golkar. Ya. Dan otomatis takutnya misalkan ada DPR lain yang non Golkar gitu mau ke situ jadi wong Golkar kok gitu. Untuk mengatasi hal itu gimana? Kalau saya seperti ini. Tolong dibedakan dari misalkan ada partai yang mau masuk. Kami organisasi tidak menarik kami ke partai, ke politik. Kami tidak mau dari awal kami sudah mau ngomong ke teman-teman. Sudah saya tegaskan. Terserah pilihan teman-teman. Itu hak teman-teman. Oke. Jangan saya ketua di Golkar harus mengikut saya. Harus patuh ke saya. Saya tidak mau seperti itu. Itu tidak boleh. Oke, betul. Nanti saya tidak memberi pelajaran ke teman-teman berpolitik yang bagus. Monggo itu hak jenengan, mau di hijau, mau di kuning, mau di biru terserah panjenengan. Dan siapapun boleh melihat kegiatan teman-teman disabilitas. Boleh, silakan. Dewan manapun, ya, partai manapun gitu ya. Kami terbuka lebar karena itu untuk PPDI, untuk kesejahteraan teman-teman, bukan untuk saya. Saya membawanya bukan untuk saya, tapi untuk organisasi. Di dalamnya cara banyak penyandang disabilitas, bukan hanya saya. Jadi saya mohon kepada calon-calon lain atau partai-partai lain yang ingin mengunjungi kami di kegiatan teman-teman penyandang disabilitas, kami terbuka lebar. PKB loh, kayaknya orang PKB soalnya. Siapa Pak? Akhirnya Pak, mandok kegiatan apa yang sering terkait dengan usaha-usaha? Kalau usaha teman-teman kebanyakan mandiri di rumah, tapi di sekretariat juga ada, yaitu membatik, menjahit, dan bikin tas-tas dari perca. Di sekretariat karena kebanyakan teman-teman kan masuk di sudah produksi batiknya juga produksi. Kemarin ada COVID berhenti total. Saya ke sana itu habis COVID atau pas COVID sama Bu Anita itu. COVID sudah agak landai kemarin itu, tapi masih pakai masker sedikit. Ada yang enggak, ada yang belum. Saya beberapa kali ke sana ya. Iya, sama Bu Anita. Nah, saya pengennya tuh seperti itu, pemerintah mendorong, membantu penjualannya teman-teman. Oh iya ya. Paling di OPD ini harus pakai batiknya inilah, kalau tidak identitas ini loh, partai disabilitas bisa pakai ini. Gitu. Ini saya nanti siap membantu terkait dengan pendidikannya. Barangkali nanti ada anak-anak yang memang usia SMP atau SMA yang pengen di sekolah insya Allah saya siap. Gratis. Monggo. Itu memang betul Pak, terima kasih. Terutama yang anak-anak dari disabilitas, anak orang tuanya disabilitas, anak-anaknya. Nah, kadang kan
Nyun sewu, ini memang yang kami dengarkan dari teman-teman harus bayar segini-segini itu sambatnya ke saya, tidak mampu. Di sini kan kebetulan ya di SMA Muria ini ya, ini kan ada, bukan SMA Muria, Wahid Hasyim Boarding School, ini kan mulai TK ada. MI-nya apa Pak? Ada, MI-nya Belum. SMP. SD-nya udah mana ya, MI ya? Tapi nanti kalau memang siap difasilitasi, insya Allah kita siap nanti. Siap, nanti tak koordinasi sama teman-teman di komunitas kami. Barangkali ada anak-anaknya yang merasa keberatan bersekolah di umum atau sekolah yang lain karena biaya, nanti kami rekomendasikan di sini. Di sini juga ada boarding school-nya, maksudnya. Mungkin untuk pendidikan keagamaan yang lebih lengkap nanti bisa ikut aja mondok di sini nanti, insya Allah biayanya Free. Kemarin baru saja Pak masuk di Gembong. Anaknya padahal pakai truk 2 Mas Eko yang keliling sampai di Bali, Sumatera, sampai di Jalan Kemoceng itu anaknya. Ya, anaknya sudah mondok di Gembong dan bayar, tidak apa-apa Mas Eko. Cari rezeki karena untuk anak pasti dilancarkan. Bisa sekali semangat gitu. Karena tanggung jawabnya Pak Eko ngomong saya gini Pak kemarin. Saya sebagai orang tua punya tanggung jawab moral, tidak hanya di akhirat, tidak hanya di dunia, di akhirat nanti saya juga. Wah, saya merinding Mas Eko itu, walaupun seperti itu. Dia berusaha anaknya dimasukkan di pondok itu. Supaya besok ada teman-teman yang lain. Nanti tak kasih tahunya. Hubungi saya Pak, saya juga terkoneksi sama Wahid Hasyim ini kan. Nanti kalau ada saya tak sama Pak Abu, bisa difasilitasi Pak Abu. Oke, good pokoknya. Kebetulan hari ini kita juga disupport sama SMA Muria lor ya, atau Wahid Hasyim Boarding School. Kita soalnya berlokasi di sini ya, bagi siapapun yang ingin menyekolahkan atau memondokkan anaknya dimanapun berada, silahkan aja ke sini ya dengan fasilitas yang memadai, ada semuanya ya, komputer ada, ngaji apa lagi, terus apa nih Pak? Kegiatan-kegiatan keagamaan tentunya di sini akan dipertebal ya. Kalau dulu memang kene terkenalnya nakal ya, tapi saiki wis apik, wis tobat, guru-gurune wis apik kabeh iki. Oke. Terkenal sama buahan dari dulu. Sama buahan. Oke, yang barusan nonton ya, terima kasih banyak yang di patrius.com. Saya ingin memperkenalkan lagi tentunya ini yang hal yang luar biasa di tahun politik tahun 2024 ini. Ada 2 orang ya yang ikut andil di perkancaan politik dari disabilitas ini. Ya. Yang satunya dari mana? Yang satu dari Juwana Double 3, amputasi kaki. Yang saya pernah ketemu nggak sih saya? Belum. Dia soalnya juga sibuk ngajar, punya apa? Les itu Mas Arifnya. Jadi tempatnya juga jauh, saya maklumi tidak apa-apa. Satu partai juga? Satu partai. Oke, good. Nggak apa-apa. Yang terpenting memang amanah nantinya kalau emang jadi gitu ya. Insya Allah. Oke, sekali lagi ini Mas Ratno ini Suratno ini dari Kapil 1 yaitu Pati, Gembong, Tlogowungu dan juga Margorejo. Silakan nanti kalau di tanggal 14 Februari 2024 lihatlah Mas ini, Mas Ratno. Good, di sini kita dipersembahkan juga air mineral Pak ya. Iki ora produk rumah saku sing gone NU kuwi, ora ya? Ora. Wis ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau apa namanya Pak Ratno itu? Kemarin kan 17-an terus ulang tahun Pati, terus teman-teman disabilitas ini itu loh Mas. Ada adilnya nggak? Yang saya sayangkan itu dari mulai berdiri PPD sampai sekarang baru pertama kali diundang upacara hari jadi Kabupaten Pati Kemarin. Pertama kali. Siapa yang merekomendasikan itu? Saya kurang tahu, undangannya dari Sekda. Sekda? Ya, untuk ikut upacara hari jadi Kabupaten Pati sebanyak 30 orang satu kloter. Ternyata teman-teman kan juga mampu mengikuti, walaupun kakinya satu, walaupun pakai krek, walaupun tunanetra, tapi dia kan juga mampu mengikuti. Pengennya saya itu seperti itu. Kalau ada kegiatan seperti itu, misalkan arah-arah apa, ada karnaval, buat di cawe-cawe. Nanti tidak bisa jalan pakai motor 23 kan bisa.
Nanti habis maghrib jenengan kemana Om? Habis maghrib di rumah mungkin. Di rumah. Iya. Ada teman disabilitas nggak? Nanti kita ajak makan-makan gitu. Kayaknya kok belum ada mas Ada. Rumah jauh-jauh mas. Ini saja nanti latihan sampai jam 3 jam 4 langsung pulang. Oh gitu. Ya soalnya rumahnya ada Tayu, Winong Kidul, Gabus. Latihan angkat berat karena kan tanggal 9 September ini Pati tuan rumah untuk olahraga. Angkat berat. Sambil tidur ngangkatnya. Sambil tidur. Ya ini ada acara kegiatan olahraga. Iya, olahraga. Dan Pati itu tuan rumah untuk penyandang disabilitas gitu. Kemarin saya dapat kabar dari Koni juga. Koni ya. Ya. Paprovnya sudah kemarin, sekarang Paprovnya. Parprov. Latihannya kalau tenis meja ada yang di SLB karena mejanya kan khusus. Itu kapan Om mulainya? Tanggal 9. 9 September. Iya. Belum ada yang tahu juga ya. Makanya kok kayak diguar-guarke gitu loh. Padahal itu biaya publishnya gede loh Om. Iya. Biaya publishnya bisa dicek ya di website ya. Itu kalau nggak salah itu 100 atau berapa juta gitu. Ada lah ya. Itu biaya promosi loh ya. Itu saya kemarin ke Koni ya. Iya. Ya kita monggo lah silakan kalau memang mempromosikan ke kita nggak apa-apa gitu ya. Kita juga membuka untuk itu gitu loh. Supaya teman-teman disabilitas juga biar moncer juga lah acara kui. Takutnya gini, nggak dipublish gitu. Ada budgetnya. Ada budgetnya. Serius, ke Koni aja. Ini Pak Abu Nyun Sewu. Kalau NPC sama Koni sudah beda. Jalan sendiri. Ya tapi ini Koni sendiri. Tapi apa ya namanya Parprov tadi betul? Iya Pak Prof. Itu kerjasamanya dengan Koni bisa. Misalkan pelatihnya, terus panitia-panitianya itu dari. Tapi budgetnya mah gede loh. Tak pastikan gede. Aku roh dewi nang website ada bisa dicek. Acara Parprov kui gede untuk promosi. Itu yang Pak Prof ya? Iya. Bukan Pak Profnya. Kemarin kan kita salah tangkapnya gini. Kirain itu Porprov kan? Iya. Ternyata itu yang untuk disabilitas. Pak Prof. Ini untuk disabilitas loh Mas ini. Biaya sekian gede itu. Serius. Perlu dipertanyakan itu nanti sama itu Dinporapar juga mungkin? Iya, lewat di bawah Dinporapar. Bukan lewat Dinporapar langsung. Tanya sama si Rekso ya. Rekso, Pak Rekso ya. Pak Rekso. Bisa ditanyakan. Tapi Dinporapar ya saya akui selama ini memang bagus ya teman-teman. Membantu full. Misalkan kami butuh kendaraan, butuh apa langsung suruh pakai. Karena memang anggaran kami masih minim, aku terus terang. Kami anggaran tahun ini hanya dikasih 90 juta untuk setahun. Iya. Atletnya 34. Wow. 9 cabur. Ngeluh sila kok ngeplot gawe seragam, sangu atlet, sangu official. Makanya yang enggak di cover. Padahal dari profesi cuma di cover 17. Oh, aku wedi ku nek kok di korupsi lho. Karena di korupsi ku wis suwaduke sisan biasa. Cara misalnya sampai dimanfaatno di korupsi lho. Ini kebangetan banget lho. Cara misalnya sampai di korupsi gitu. Ya mudah-mudahan nanti 2024 ini anggaran kami memang berusaha meminta nanti kalau atlet Pati disabilitas dapat emas disamakan dengan non-disabilitas. Non-disabilitas 50, disabilitas harus 50. Karena itu wajib Pak Jokowi pun sudah memberikan instruksi dan undang-undangnya pun ada. KB ku ya ono instruksi dari presiden Pak. Ya. Tekan ngisor ku beda. Misalnya ono anggaran 100 juta, tekan ngisor 10 juta, juara nek ora. Juara nek ora gue. Mudah-mudahan nanti kami dibantu Dinporapar juga untuk pengajuannya untuk mesake teman-teman Mas sudah latihan koyo ngono omahe ado-ado diruangi latihan tinggal anaknya kadang tinggal itu demi untuk Paprov ini. Untuk menjaga nama Pati. Mosok Pati ameh karena atlete sini wong tuan rumah. Khusus ini nanti khusus mengenai Parprov nanti kita akan bikin konten sendiri kali ya. Nanti kita potong ya supaya masyarakat tahu bahwasanya nanti di Pati itu ada acara Parprov juga gitu ya. Soalnya memang dari masyarakat sendiri sama sekali nggak ada yang tahu. Satu pun tak pastikan kecuali teman-teman disabilitas ya gitu ya. Mungkin jenengan ngertos? Ngerti. Saya ngerti itu dari beberapa bulan yang lalu, cuma bulannya apa nggak tahu. Cuma tahu kemarin saya ke Koni ya. Akan ada gitu. Ya karena salah tangkap juga kirain itu saya tanya mengenai Porprov, tapi ternyata itu untuk gitu. Jadi ya ternyata September ini tanggal 9 tinggal deket banget ya.
tinggal sak langkah. Iya, iki wis tanggal 23 ya, sekarang 10 dinanan go. Sekitar 1.200-an nanti sini semua. Dari se-Jawa Tengah. Se-provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu kan. Nah, kemarin niku wong normal kabeh sak Jawa Tengah, iki wong sing disabilitas dulure kabeh, engko ya apik lah. Hotel rekebak kabeh, semoga-moga engko turunan hotel kabeh lah ya. Teman-teman yang enggak di cover tidur di sekretariat, Mas. Wis gak apa-apa. Sakake. Lah pripun anggarane ndak cukup ya, Mas. Mau tak tidurkan di hotel, wis sanggomu piye? Nek mesake nek gak disangoni, Mas. Ya. Intinya cara aku sih dengan adanya ini intinya dunia sumbut lah kanggo teman-teman disabilitas gitu ya. Ben gampang oleh rekoso tenanan iki terbayarkan lah ya. Betul. Apalagi nek misale engko untuk medali lah ya. Lek untuk piala tapi ora untuk duit gak kebangetan. Misale gitu. Harapan saya seperti itu nanti, Mas Abu. Tak samakan dengan yang non disabilitas karena hak kami juga sama. Kami juga membawa nama Pati untuk sampai tingkat nasional, sampai tingkat internasional bahkan nanti. Amin. Betul ya. Pati harus kuat dan menerima apa adanya. Teman-teman disabilitas ini ya, ternyata mereka juga memang sangat aktif untuk kegiatan-kegiatan yang membanggakan Pati tentunya gitu ya. Terus mereka juga harus punya hak sebagai manusia yang sama seperti kita, setara gitu. Ya caranya ya mensupport ya. Betul, mungkin minimal mensupport lah ya. Jangan cuma kadang malah Allah wong iso lah opo ngenyek misalnya. Betul. Jangan sampai seperti itu. Kita harus mensupport seperti Mas Ratno ini mencoba sekarang nyalek lah ya di tahun 2024 nanti. Semoga saya berharap jadi gitu lah. Jadi gitu. Amin. Nah, jadi pasti akan lebih maksimal untuk mensuarakan dari teman-teman disabilitas gitu ya, atau mungkin secara umum lah gitu ya. Soalnya tahu keadaan wong isor seperti apa gitu ya. Tahu sendiri. Tahu orang lapangan gitu ya. Susah piye, Wong misalnya gini lah ya, yang belum tercover ya mengenai wong-wong loro, wong-wong kere, wong-wong ora ana sing jaga no rumah sakit segala macam. Iso wakih. Nggih. Aku kok ngrasakno kok ngasih kudu edan dhewe aku njaluk tulung sapa ya ora ana sing do nganu, ora ana sing gelem. BPJS saya sendiri aja masih mandiri. Jenengan? Ya, masih mandiri. Harusnya kan yang di cover, yang KIS kayak gitu ya. Di cover. Tapi enggak apa-apa lah. Itu aku juga bingung lah ya mengenai KIS ya. KIS nek orang tahu dinggut ternyata juga mati ya. Katanya seperti itu. Terus mati lah misalnya kalau awak dhewe sehat mosok mesti ke rumah sakit gitu. Ora masuk akal. Lah apa ngono. Aku juga punya KIS gitu kan. Dan cara orang kanggo ki dia mati. Lah aku ora lara ya kono rumah sakit ngono. Iku juga udah jagelan iki. Oke, dan selamat siang untuk Mas Nur ya, Mas Hadi juga yang ada di Pati ini. Sekarang lagi nonton di patinews.com melihat Mas Ratno di sini. Silakan aja yang pengen bertanya-tanya mengenai Mas Ratno ini, masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit live kita, dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pencalekannya Mas Ratno ini dan juga tentunya mengenai disabilitas Kabupaten Pati yang sampai saat ini saya rasa masih kurang perhatian dari semua kalangan. Saya melihatnya seperti itu ya. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang ya kadang ke situ. Alhamdulillah saya sering diundang ya. Kemarin terakhir kita buka puasa bersama dan bagi takjil. Bagi takjil itu saya mendampingi teman-teman semuanya. Aktif gitu ya. Teman-teman disabilitas bayangin mereka bagi-bagi takjil gitu ya. Gimana perhatiannya, pengennya ya sama seperti yang lain gitu ya. Dan seharusnya kita juga mengakui bahwasanya mereka itu sama seperti kita. Itu senang banget loh kita ketika waktu itu ya ada kegiatan nari-nari gitu kan. Ada wadah untuk itu, teman-teman latihan nari juga di situ. Teman-teman disabilitas itu antusiasnya banget dan seneng gitu ya ketika dikasih kesempatan untuk perform gitu ya. Seperti dikasih kesempatan, dikasih wadah. Iya, itu luar biasa. Pasti bisa. Senengnya itu kelihatan gitu. Misal ini kan pakai jagrak, pada nari semua. Ya, itu nari merak itu, nari burung itu juga bisa ternyata. Tapi bisanya kan menyesuaikan diri kita. Iya. Kalau suruh sama pun ya tidak bisa. Terang. Tapi ini kesempatan itu loh ya. Betul, kesempatan Mas Abu. Yang penting itu kesempatan teman-teman. Dikasih kesempatan, dikasih wadah. Ini loh pasti bagus. Pasti terangkat. Ada yang di situ, ada yang bisa ini nggak apa? Main rebana nggak di situ?
terpencar Mas. Kalau satu kelompok belum ada. Misalkan beberapa gitu ya, kumpulin gitu. Saya kan lagi lomba bikin lomba rebana online gitu kan. Siapa tahu nanti ya dapat lah minimal kita bingkisan dari kita gitu kan. Coba tak tanyakan aja. Ini masih kurang lebih 25 hari lagi. Siap, nanti tak umumnya di grup. Berapa orang nanti? Ya terserah minimal 3 orang minimal gitu kan. Punya alat rebananya itu. Atau kotean nggak apa-apa gitu. Misalnya kotean sambil sholawatan. Kebayang tetap muslim ya. Muslim. Di sini ya ada lah. Punya alat ya. Monggo silakan bawa ke sini gitu ya. Misalkan latihan di sini Pak nggih. Monggo silakan gitu ya. Muslim Mas, kalau yang di kami kebanyakan muslim. Muslim ya. Non muslim pun ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa juga enggak apa-apa. Kayaknya. Gitu. Oke, terima kasih waktunya untuk Pak Ratno karena ini sudah asa ya Lord ya. Tapi silakan jenengan mempromosikan kepada teman-teman di Kabupaten Pati terkhusus Dapil 1 Pati, Tlogowungu, Gebong dan juga Margorejo. Monggo Mas Ratno. Terima kasih Mas Abu waktunya. Kami mohon dukungannya untuk warga Kabupaten Pati khususnya Dapil 1. Kami dari Partai Golkar mewakili dari penyandang disabilitas untuk menjadi caleg di Kabupaten Pati Dapil 1. Mohon dukungannya, mohon doa restunya, semoga nanti kami bisa duduk di dewan, bisa lebih maksimal lagi untuk memperjuangkan teman-teman kami dalam memperjuangkan hak kami para penyandang disabilitas. Dan perlu diketahui masyarakat Kabupaten Pati, ini pertama kali penyandang disabilitas ikut di kancah politik secara langsung bertarung dengan caleg-caleg yang lain. Mudah-mudahan kami bisa terpilih nanti di Dapil 1 kami. Mohon dukungannya yaitu Pati, Gembong, Tlogowungu dan Margorejo. Monggo masyarakat Pati yang ada di Dapil itu untuk membantu kami atas nama Suratno. Okay. Nomor urut 7. Oke, 7 ya Lor ya. Saya rekomendasikan ini serius, saya rekomendasikan. Itu enggak, itu yang depan saya enggak itu. Enggak tak rekomendasikan. Buat suara Rongolia Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas dukungannya nanti ke saya. Semoga nanti kami bisa amanah memperjuangkan hak teman-teman kami yang masih sangat jauh untuk perlu diperjuangkan. Oke, terima kasih waktunya dan terima kasih untuk teman-teman patinews.com. Pokoknya tonton terus ya program-program dari kami. Kita akan buka untuk umum ya, siapapun yang jadi caleg di Kabupaten Pati. Silahkan hubungi patinews.com. Kita akan live bareng, promosi bareng-bareng, visi misi tentunya kita pertanyakan supaya masyarakat Pati dan sekitarnya tahu bahwasanya kita adalah wakil rakyat yang smart. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.